Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalillah. Pada malam minggu yang cerah ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, kesempatan hingga kita dapat berkumpul bersama-sama di musala Tibah dalam rangka mencari ridha Allah. Salawat dan salam sampai juga kepada kita Nabi Muhammad SAW dengan antara kata Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Bapak, Ibu, sidang majelis ilmu yang dimuliakan Allah, tentu mari kita minta kepada Ustaz kita malam ini, yang Ustaz Alfian Gabrian Janiago MPD. Kalau beliau bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kita yang kita hormati dan muliakan, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cerdik pandai, suluh bendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Kemudian juga Pak RW kita, Pak RT kita, kemudian pengurus Musala Thayyibah, Pak Ketua bersama perangkat-perangkat, dapat pula disebut satu-satu. Kemudian ibu-ibu yang Masya Allah ramai datang maghrib ini, kita doakan kepada Allah. Kata Nabi, ad-dunya mata, dunia ini perhiasan. Al-mar'atus salihah, sebaik-baik perhiasan dunia itu, wa khairu mata'iha, sebaik-baik perhiasan itu adalah al-mar'atus salihah, perempuan-perempuan salihah. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir semua, inilah agak-agaknya perempuan-perempuan salihah. Amin ya rabbal alamin. Nampak-nampaknya jamaah kita ini jamaah yang di sebelah juga ya. Ustadznya pula jadi bingung materinya apa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu, sehat selalunya? Kaji kita pada maghrib ini menjelang datang waktu sholat isya. Waktu yang paling pendek mengaji, inilah waktunya. Maghrib ke isya. Itu pendek sekali. Kalau isya itu mulai bisa panjang sedikit. Kalau subuh itu masih bolehlah panjang juga. Tapi kalau maghrib ke isya, mau tak mau, suka tak suka, sampai tak sampai, kita dibatasi oleh azan isya, waktu sholat isya. Nah, jadi dengan waktu yang singkat dan pendek ini, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita dalami ataupun yang kita bawa pulang malam
insya Allah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaji kita pada maghrib ini diambil dari kitab namanya Al-Mu'jam Al-Kabir. Apa namanya Bu? Al-Mu'jam Al-Kabir, karya Imam Tabarani. Jadi ada satu kitab judulnya Al-Mu'jam Al-Kabir, karya Imam Tabarani. Di situ ada satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis itu diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Abdullah anak Umar, Umar itu anak Khattab. Nah, begitulah agak-agaknya. Mendengar nama Umar, ini kita dah sering. Siapa dia? Umar bin Khattab. Nabi dulu pernah mendoakan, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar ya Allah. Ibu-ibu tahu satu Umar. Siapa? Umar bin Khattab. Satu Umar lagi siapa tuh Pak Ustaz? Umar bin Hisham. Umar bin Hisham. Umar bin Khattab satu, Umar bin Hisham satu. Nah, siapa Umar bin Hisham itu? Abu Jahal. Nah, jadi Abu Jahal itu nama aslinya Umar bin Hisham. Nabi berdoa, ya Allah, kuatkan Islam ini dengan 2 Umar ya Allah. Kenapa 2 Umar yang dimaksud Nabi? Karena 2 Umar ini dulu orang yang sangat-sangat gagah, orang yang sangat-sangat ditakuti orang. Yang pertama Umar bin Khattab, yang kedua Umar bin Hisham. Alhamdulillah, satu akhirnya bersyahadat masuk Islam, Umar bin Khattab. Yang satu tetap kafir sampai mati. Itulah dia Umar bin Hisham. Nama aslinya, gelarnya Abu Jahal. Di Abu Jahal itu gelar Abu, bapak, Jahal, bonga. Abu, bapak, bonga artinya. Ya. Kenapa? Kenapa dia disebut dengan bapak bodoh Pak Ustaz? Sementara yang punya ide bagaimana Nabi Muhammad dibunuh malam itu, dikirim 14 orang anak muda malam ini datang ke rumah Muhammad. Jangan tunggu lama-lama, masuk ke kamarnya, pancung kepalanya, putus, habis, selesai urusan. Nah, kan ada rapat waktu itu di Darul Nadwa, rapat 14 orang kepala suku, bagaimana cara melenyapkan Muhammad ini? Ini udah capek kita dengan ulahnya ini. Banyak yang mengusul, kita kirim aja Muhammad ini jauh-jauh, tangkap, kirim jauh-jauh. Jangan biarkan lagi dia tinggal di Makkah ini, usir dia. Tolak pendapat ini. Kenapa? Takut kita nanti, kata sebagian orang, kalau dia kita kirim jauh-jauh, nanti di tempat dia tinggal yang baru itu jangan-jangan nanti di situ ramai orang yang suka kepada dia, ramai pengikutnya. Nanti balik dia ke Makkah ini, habis kita dibuatnya. Tolaknya pendapat ini. Ada satu lagi usul. Apa usul? Cara membunuh Muhammad, tangkap, masukkan dalam tong, dalam kotak kecil, peti, masukkan dia ke situ, taruh depan Ka'bah. Jangan kasih makan, jangan kasih minum, biarkan berpanas, biarkan berhujan. Lama-lama mati dia nanti. Ada yang tidak setuju? Jangan. Yang tak suka Muhammad kita, tapi banyak di luar sana yang suka, terutama orang-orang yang berkulit hitam, rombongan Bilal bin Rabah. Nanti mengamuk mereka menengok orang kesayangannya kita buat macam itu. Oh, tumpah darah terjadi di Makkah nanti. Tolak pendapatnya. Akhirnya yang disetujui pendapat siapa? Pendapat Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal? Jangan kirim jauh-jauh. Tak payah buat kotak kecil, masukkan dia ke dalam. Jangan. Terus gimana caranya? Utus satu orang anak muda masing-masing suku, 14 orang berarti anak mudanya. Karena 14 suku yang berkumpul pagi itu. Utus satu orang, malam nanti masuk ke rumah Muhammad, masuk ke kamarnya,
Tengok dia tidur, pancung kepalanya langsung, putus, habis, ngapain lama-lama buang-buang waktu. Akhirnya pendapat itu disetujui. Nah, kenapa bisa bagus idenya? Abu Jahal padahal namanya bapak bodoh. Bodohnya dalam yang baik-baik, dalam yang jahat-jahat cemerlang tak. Jadi kalau ada di tengah-tengah kita, Pak, bagaimana kira-kira supaya musola kita ini bagus? Batu buntu tak dia. Nah, ketika ditanya, sebentar lagi kan 1 Januari tahun baru, apa cara yang kita buat bagus di perumahan ini? Kita bermusik-musik sampai dini hari, undang artis, organ tunggal, bakar-bakar ayam. Cemerlang tak. Jadi yang macam-macam itu Abu Jahal. Ya, mohon maaf, insyaallah tak ada di tempat kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit. Nah, sementara hadis yang diriwayatkan ini itu dari anaknya Umar bin Khattab. Ninggal Nabi, ada khalifah. Khalifah artinya pengganti Nabi, bukan pengganti sebagai Nabi, pengganti sebagai pemimpin umat Islam, namanya Abu Bakar. Ninggal Abu Bakar, naik pengganti kedua, itulah dia Umar bin Khattab. Umar ini punya anak namanya Abdullah. Banyak sahabat Nabi nama Abdullah. Ada yang kecil-kecil, ada yang senior. Yang senior nama Abdullah, sahabat Nabi, periwayat hadis Nabi siapa? Abdullah bin Mas'ud. Itu senior. Yang kecil-kecil, yang muda-muda, Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, muda. Abdullah ibnu Zubair, muda. Abdullah ibnu Amr ibnu As, muda. Ini yang lebih muda lagi, Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab termasuk anak muda. Berapa jarak usianya dengan Nabi, Pak Ustaz? Nabi meninggal umur 63, umurnya 20 tahun. Berarti Nabi ke Madinah umur 53, umurnya berapa? 10 tahun. Baru orang umur 53, bakawan jo anak umur 10 tahun, Pak Ustaz. Kok disebut sahabat? Sahabat dalam versi hadis itu tak sama macam sahabat awak. Kalau awak sahabat disebut siapa? Yang seleting dengan awak, ya tak? Yang sama sekolah dengan awak, yang seusia dengan awak. Itu sahabat aku tuh Pak Ustaz. Seleting kami tuh, satu kelas kami dulu tuh. Atau kawan awak. Tak mungkinlah kita menyebut anak kecil umur 10 tahun itu kawan aku tuh Ustaz. Tak. Tapi dalam versi hadis, sahabat Nabi itu siapa? 3 syaratnya. 1, bersua dengan Nabi. 2, beriman kepada Nabi. 3, mati dalam keadaan beriman. Ya. Jadi siapapun yang hidup sezaman dengan Nabi, bersua dengan Nabi. Ada orang yang sezaman dengan Nabi tapi tak ketemu Nabi, walaupun beriman pada Nabi, meninggal dalam keadaan beriman. Siapa dia? Uwais Al-Qarni, karena dia di Yaman. Ingin pergi haji tapi mak sakit, mak tak bisa jalan kuat kakinya, mati. Maka Uwais menunda kedatangannya ke Mekah. Tapi namanya disebut oleh Nabi. Apa kata Nabi? Nanti kalau kalian bertemu dengan seorang laki-laki dari Yaman, namanya Uwais, kata Nabi, minta doa dari dia. Disampaikan Nabi di depan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Kenapa begitu ya Rasulullah? Doanya mustajab, kata Nabi. Tak lama setelah itu Nabi meninggal. Setelah Nabi meninggal, barulah Uwais ini bisa datang ke Mekah. Ya, datang ke Madinah, datang ke Mekah. Akhirnya dicari oleh Umar dan Ali. Ada di antara kalian namanya Uwais? Ada? Satu rombongan tak ada. Tanya lagi rombongan ini, tak ada. Tanya lagi. Akhirnya ada satu rombongan. Anak Uwais. Saya Uwais. Apa kata Ali dan Umar? Doakan kami Uwais, doakan kami.
Orang tercengang semuanya. Kok orang sekelas Ali dan Umar minta doa dari orang biasa ini? Orang biasa. Ternyata apa sebabnya? Doa Uwais mustajab karena baktinya kepada orang tuanya. Jadi orang yang dijamin doanya mustajab oleh Nabi itu siapa? Orang yang pandai memuliakan maknya, orang yang pandai memuliakan ayahnya dan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena waktu pendek kita tak bisa cerita panjang. Nah, jadi Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab ini disebut sahabat Nabi karena memenuhi 3 syarat tadi. Jelas ya? Nah, jangan mau nanti ini banyak orientalis hari ini. Orientalis itu siapa? Orang Barat yang mengkaji Islam bukan karena ingin dapat hidayah Islam, enggak. Tapi karena apa? Bagaimana cara menyerang Islam? Salah satunya mereka serang lewat apa? Inilah dia, lewat Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Apa kata mereka? Bagaimana mungkin Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab itu masuk satu di antara 7 periwayat hadis Nabi yang paling banyak, sementara dia anak kecil? Bagaimana mungkin dia bisa tahu banyak dengan Nabi, sifat Nabi, kerja Nabi? Mereka tidak mengaji. Ini Abdullah dari kecil dia sudah tahu dengan Nabi, dia sudah dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena dia sering main ke rumah Hafsah. Hafsah itu siapa? Kakak kandung dia. Umar punya anak perempuan namanya Hafsah. Hafsah itu oleh Umar dinikahkan dengan Rasulullah. Jadi Nabi punya istri namanya ada satu. Nih ibu-ibu banyak nih kalau ditanya, Bu, siapa nama istri Nabi? Khadijah. Siapa nama istri Nabi? Aisyah. Habis itu entah kan. Nah, di istri Nabi ada beberapa orang lagi. Salah satu namanya adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Nah, ya. Jadi ini Abdullah main ke rumah Hafsah. Berarti Nabi ini oleh Abdullah itu siapa? Di samping kawan ayahnya, walaupun jarak Nabi dengan Umar itu cukup jauh juga. Berapa jaraknya? Nabi berumur 40 tahun, pas diangkat jadi Rasul, Umar 27 tahun. Kan jauh juga tuh. Nah, satu Nabi ini memang kawan ayahnya, Umar. Yang kedua siapa? Nabi itu abang iparnya. Betul tak abang ipar? Ya kan? Kan nikah Nabi dengan kakaknya. Jadi dari sini makanya kita penting mengkaji sejarah supaya kita tak bisa dibodoh-bodohi oleh orang yang memang pada prinsipnya dia benci kepada Islam. Nah, jadi makanya Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab ini ada 7 periwayat hadis Nabi yang paling banyak. Satu di antara yang 7 itu adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah orang yang meriwayatkan hadis yang akan kita sampaikan sebentar lagi. Nah, sebelum hadis yang kita sampaikan ini, ada satu hadis yang paling populer yang periwayatnya adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Apa contohnya? Nabi sholat, Allahu Akbar. Nabi baca apa? Allahumma baqit baini wa baina khotoyaya kama yunqasul aqyatu minad danas, dan seterusnya. Satu orang di belakang terdengar oleh Nabi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lepas sholat balik badan Rasulullah. Siapa tadi yang membaca Allahumma kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila? Siapa tadi yang baca? Gentleman dia. Ana ya Rasulullah, awak ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwaabus sama. Terbuka pintu-pintu langit karena doa yang engkau baca. Habis waktu apa? Di topik lain kalau lama bunyi itu habis waktu. Enggak ya? Nah, apa kata Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab? Semenjak Nabi bercakap itu, ngomong itu, kebetulan waktu itu bersama Nabi ada Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, terdengar oleh Nabi. Karena doa yang kau baca tadi kata Nabi, futihat abwaabus sama, terbuka pintu-pintu langit. Kata Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, sejak saat itu
Aku tak pernah meninggalkan kabira walhamdulillahi katsira. Jadi apa maknanya? Dua-duanya kalau dipakai boleh. Lain tak tuh ibu-ibu bisiko baca kak gara-gara kabira lain. Lain tak ya? Di dompet lain masih ada. Yuk, tolong berleher gara-gara Allahumma ba'id dan kabira. Yang baca Allahumma ba'id sah, Nabi baca itu. Yang baca kabira alhamdulillah katsira sah. Kenapa? Nabi memuji seorang sahabat karena dia membaca itu. Nah, begitu cara memahaminya ya. Ya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, riwayat hadis itu siapa? Sama dengan hadis yang akan kita bacakan sekejap lagi, yaitu Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab. Nah, dalam hadis yang akan kita bacakan ini, sekali lagi ada dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam Tabarani. Apa kata Nabi? Salasa tiga. Makanya sering disampaikan di mana-mana hari ketiga hari apa? Salasa. Hari pertama Ahad ya, bagus. Ahad. Hari kedua Senin 2. Makanya Selasa di awal itu hari ketiga. Dalam hadis ini Nabi sebut salasatun la yukallimuhumullah, kata Nabi. Ada 3 golongan besok di hari kiamat la yukallimuhumullah, yang mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah. Ada 3 golongan tidak diajak bicara di hari kiamat. Apa maksudnya? Apakah karena terlalu ramai nanti orang Pak Ustadz sehingga tak diajak bicara oleh Nabi? Tak diajak bicara oleh Allah itu maksudnya adalah mereka tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, begitu syarah hadisnya yang kita baca, la yukallimuhu Allah, tak diajak bicara oleh Allah, bukan karena ramainya orang di hari kiamat lalu Allah terlupa dia, enggak. Tapi maksudnya dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Ngomong-ngomong rahmat, lah ibu punya lagi Pak Rahmat. Ada? Alhamdulillah. Bersyukur lah ibu dapat lagi Pak Rahmat. Ya. Nah, yang belum gimana Pak Ustaz? Carilah. Yang belum nikah ya. Nah, rahmat ya itu yang kita minta. Ketemu orang apa yang kita doakan? Assalamualaikum warahmatullah. Minta rahmat. Sholat tadi apa? Rahmat lagi. Assalamualaikum warahmatullah. Rahmat lagi. Bahkan orang yang sudah meninggal, yang sudah mati, masih lagi kita mintakan kepada Allah supaya dia dirahmati Allah. Makanya kita beri gelar almarhum, almarhumah. Jadi almarhum, almarhumah itu artinya mudah-mudahan dia selalu dalam rahmat Allah. Itu artinya. Tadi nama ibu disebut almarhumah. Alhamdulillah ya. Nah, memang itu khas khusus bagi orang yang sudah meninggal. Nah, begitulah rahmat kita minta. Sementara orang ini kata Nabi, la yukallimuhu Allah, dia tidak akan diajak bicara oleh Allah. Artinya dia tidak dapat rahmat Allah. Satu. Yang kedua, wala yuzakkihim, mereka tidak Allah sucikan. Padahal awak berdoa, Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Minta itu disucikan Allah, diampuni Allah. Sementara kata Nabi dalam hadisnya apa? Wala yuzakkihim, mereka tak disucikan oleh Allah nanti di hari kiamat. Pertama tak diajak bicara, yang kedua mereka tidak disucikan. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim, mereka ini kata Nabi besok juga tidak sudi Allah memandangnya. Awak diundang di orang kayu atau di pejabat,
datang ke rumahnya ada acara. Begitu kita sampai di situ tak dipandangnya kita sama sekali. Basawa aku, basi lengah sih. Nyuasih mandang yang lain, ngomong dengan yang lain. Awak tak dipandang. Apa perasaan ibu? Sakit tak? Sakit hati awak. Kita hari ini tak dipandang oleh orang, sama manusia dengan kita. Sakit hati kita karena merasa tidak dipedulikan. Yang tak memandang kita itu siapa? Orang kaya yang barangkali besok bisa habis hartanya. Sakit hati kita tidak dipandang oleh seorang pejabat, oleh seorang jenderal. Besok mungkin saja dia akan pensiun. Tapi yang besok tak memandang kita itu siapa? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yang memiliki bumi dan langit ini. Jadi ini yang ketiga. Yang pertama, la yukallimuhumullah, mereka tak diajak bicara oleh Allah, maknanya mereka tak dirahmati Allah. Yang kedua, wala yuzakkihim, mereka tidak disucikan oleh Allah. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim, mereka juga tak akan dipandang oleh Allah. Ini yang keempat, walahum adzabun alim, mereka diberi azab. Sampai kalimat azab aja tuh udah pasti pedih. Walahum azab, mereka diberi azab. Azab sudah pasti pedih. Ditambah lagi dengan kalimat alim. Alim bermakna sangat-sangat pedih. Dari empat nih kata Nabi, didapat oleh tiga golongan ini. Yang pertama, mereka tak diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, mereka tidak disucikan Allah. Yang ketiga, Allah tak sudi memandangnya. Yang keempat, Allah berikan azab yang sangat-sangat pedih. Sahabat penasaran, siapa itu ya Rasulullah yang tiga golongan yang kau maksud itu? Dijawab oleh Nabi, yang pertama, syaikhun zanin, orang yang sudah menikah tapi mereka berzina. Insya Allah, aku yakin apa ibu itu terpelihara dari dosa itu. Amin ya Rabbal. Tapi yang tidak selamat siapa? Yang tidak selamat anak-anak kita hari ini. Yang tidak selamat siapa? Menantu-menantu kita hari ini. Karena mereka generasi Gen Z kata orang. Kenapa mereka rentan Pak Ustadz? Dulu apa ibu, apalagi di masa-masa kita ya, kenapa kita susah untuk berbuat yang macam ini? Dulu orang atau cerita orang gaya ambung, kami dulu kalau nak bersobok saja itu di simpang jalan itu baiknya minta ampun. Bahkan dulu di kampung-kampung tuh rumah tuh kan rumah yang ada di bawahnya tuh lah apa Pak? Rumah tuh bonjong kan? Abah kandang gitu ya. Abah kan tak tahunya kalau nak minta bertamu, ada sebagian katanya aku masuk ke bawah rumah tuh, aku diculik-culik jo lidi. Betul ya? Hari ini begitu. Kalau awak nak bersobok macam-macam. Sekarang di menit yang sama, di detik yang sama, boleh untuk membuat janji bertemu. Inilah sekarang. Makanya masalah zina ini, jangankan berbuat zina dalam pengertian yang sesungguhnya, maaf memang berhubungan badan. Tapi ayat Allah menyebut wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Karena zina tak mungkin ada orang tiba-tiba langsung. Nah, ada dulu step by stepnya, tahap bertahapnya. Makanya ibu-ibu oleh ulama sering disampaikan, Nabi pun begitu. Apa yang haram bagi seorang perempuan, salah satunya di samping membuka auratnya kepada orang yang tidak mahramnya, apa dia? Karena kalau memperlihatkan aurat kepada orang yang tidak mahram kita, lawan jenis kita, dah pasti itu dapat mengundang. Satu lagi apa? Jangan bersuara gemah gemulai, mendayu-dayu. Bedakan dengan lemah lembut. Lemah lembut dengan kasar itu ada beda. Tapi lemah gemulai mendayu-dayu, ada jamaah nama ibu-ibu. Ustaz, bisa Ustaz ngisi ceramah?
La ilaha illallah. Kok macam ibu-ibu kok mendayu-dayu. Nah, coba kalau yang mendengar itu orang yang ini kenapa tak naik syahwatnya? Ya tak boleh ibu-ibu. Misalnya ada orang-orang yang pura-pura salah nomor laki-laki. Assalamualaikum ibu. Jangan ibu balas pula. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ibu dengan ibu. Iya, apa masalah? Di mana ibu tinggal? Di vilaku. Di mana tak dapat? Dah kayak sholat riba. Begitu. Ya, ini orang udah ada lagi dia anak aneh-aneh kepada kita. Jelas ya? Nah, kayaknya ingatkan tuh anak-anak perempuan ibu-ibu ya. Nah, jadi itu salah satu tuh yang mengundang, yang memancing-mancing. Ya. Nah, kau anak gadis nak ngomong dengan laki-laki yang tidak mahram, jangan mendayu-dayu. Ngomong baik-baik, yang tegas-tegas saja. Begitu. Tapi kalau sudah mendayu-dayu di situ awalnya, ya. Nah, dan berlanjut, maka terjadilah apa yang terjadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Nabi sebut apa? Syaikhun zanin, orang yang sudah menikah lalu berzina, dapat yang 4 tadi. Yang pertama tidak akan diajak bicara oleh Allah, yang kedua tidak Allah sucikan, yang ketiga tidak dipandang Allah, yang keempat Allah beri azab yang pedih. Bukan berarti kita melegalkan orang yang belum menikah lalu berzina. Berarti boleh dong Pak Ustaz? Tidak juga. Cuma memang oleh Allah dibedakan hukumannya. Orang yang belum nikah lalu berzina, apa hukumnya? Ditangkap, dicambuk 100 kali. Aceh sudah menerapkan. Ada nengok di media sosial ya. Ditangkap, kodun namanya. Wah, itu nanti al-bojonya pakai sama di Arab Saudi. Arab Saudi memang sudah menerapkan, memang diterapkan hukum pancung di sana, ya. Nggak tahu lah sekarang ya, karena beda raja, beda juga kebijakannya. Sekarang udah agak liberal sedikit. Nah, dulu diterapkan. Nah, Aceh, ya walaupun belum sempurna Aceh menerapkan, tapi setidaknya udah adalah mengarah ya. Nah, mudah-mudahan besok Sumatera Barat kita dimulai dari Kota Padang. Bagus ini. Ketahuan ada orang yang berbuat asusila, tapi ada tahapannya. Apa contohnya? Memang ditangkap, ada saksi 2 orang laki-laki atau 4 orang perempuan. Nah, gitu ya. Tidak bisa main tuduh-tuduh aja. Tangkap, cambuk 100 kali. Bagi yang belum nikah, yang sudah nikah. Yang sudah nikah masuk 3 yang halal darahnya dalam Islam. Islam kalau sudah ada orang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka dijaga setetes darahnya, dijaga harta bendanya, dijaga kehormatan martabatnya. Tapi 3 orang ini halal darahnya dalam Islam. 1, pembunuh yang dengan sengaja membunuh. Pembunuh yang dengan sengaja membunuh. Dalam Islam apa namanya? Kisos. Gimana caranya? Bunuh balik. Yang membunuh, bunuh balik. Ditempelengnya, tempeleng balik. Guntingnya telinga kita, gunting telinga dia. Tapi ayat itu menyebutkan kalau engkau maafkan itu lebih baik. Tapi Islam begitu, ya. Kemudian siapa lagi? Orang yang terang-terangan dengan sengaja murtad. 3, siapa yang halal darahnya? Orang yang sudah menikah lalu berzina. Tangkap, kubur badannya setengah boleh nampak. Yang nampak tuh gimana? Dilempar pakai batu sampai mati. Nah, bayangkan tuh, ya. Cuma ampunan lamu hidup di Padang kok Ustaz. Di mana topiknya dorang macam tu Ustaz? Memang tak ada, ya. Karena memang kita tidak memakai aturan atau syariat Islam diterapkan. Dipakai juga cuma tidak secara keseluruhan, ya. Nah, kecuali negara-negara yang memang menerapkan hukum Islam. Salah satunya itu tadi Arab Saudi, ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang kita hormati, ini yang pertama. Jadi siapa orang yang besok tidak dipandang Allah, tidak diajak bicara, tidak disucikan Allah, diberikan walahum azabun alim, azab yang sangat pedih. Yang pertama, syaikhun zani. Insya Allah kita selamat dan terpelihara dari dosa ini. Cuma
Bayangkan generasi kita hari ini, ya. Bahkan Abu baru tahu ada satu aplikasi, Bapak Ibu. Aplikasi ini boleh mencari siapa yang nak kita ajak berzina. Bayangkan. Apakah Bapak Ibu yakin hotel-hotel melati, kelas-kelas apa di Padang ini kalau masuk kita lawan jenis mesti ditanya surat nikah tak? Ya bebas saja. Nah, makanya ibu-ibu, kapan ibu-ibu bisa berperan di sini? Jangan berhenti merepek. Ibu-ibu merepek tak boleh sama bapak, jangan. Nanti lemah semangatnya. Ibu-ibu tuh kalau merepek terus sama bapak, lemah semangat kami, Bu. Ini Bu harus tahu ya. Jangan karena ibu rajin merepek tambah semangat kami. Enggak. Kami itu semangat karena apa? Kalau begitu menengok istrinya, sejuk mata dan hatinya, itu tambah semangat. Kalau tak percaya tanya. Serius. Kalau sejuk mata kenapa? Nengok istri, maaf, semangat dia. Karena istrinya pandai bersolek sesuai dengan harapan suaminya. Makanya ibu-ibu tanya, Pak, Bapak suka gincu ibu di depan Bapak warna apa? Mungkin dia bisa warna pinky-pinky, pink-pink ungu, atau mungkin yang warna agak hitam-hitam sedikit ya. Nah, gitu. Kemudian apa lagi? Baju ditengoknya semangat, rapi, bersih, sejuk mata di hadapan suami kita. Makanya jangan ada bapak-bapak ngaku satu orang, Ustaz, aku pernah pulang satu malam Pak Ustaz, pas istri aku buka pintu, ayat kursi yang membaca Allahu la ilaha illallah. Kok ayat kursi yang Pak baca? Ada ayat kursi Pak Ustaz disambutnya dengan rambut macam genderuwo kan. Nah, itu ndak istri yang solihah ya. Nah, kemudian satu lagi apa? Sejuk hatinya. Dalam hadis itu disebut apa? Sejuk mata dan hatinya. Sejuk mata karena pandai berpenampilan di hadapan suami. Sejuk hati kenapa? Karena tutur katanya yang lemah lembut. Ya, adi bertutur kata. Adi kapan laki lah atau bisa nelfon laki. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Itu nyo capek-capek minta pulang Bu. Assalamualaikum. Ibu beda. Ke orang ibu yang mendayu-dayu. Kan laki. Assalamualaikum Bu. Ayam tinggalin. Kalau cari-cari apa ini? Kita semangat. Kamu mantu. Ya. Jadi ibu dulu waktu ibu belum nikah dengan apa Pak Aceh, agak layu apa sih? Ayah sakit lah baru be. Ini apa-apa agak damang-damang puyuh pulang saya agak cek. Malam-malam saya pulang tadi, rasailah. Batu ya. Nah, apa itu yang dimuliakan Allah? Nah, kita kembali ya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua dalam hadis ini, waktu kita tinggal sedikit lagi. La yukallimuhumullah. Salah satu la yukallimuhumullah. Ada 3 golongan kata Nabi yang besok di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wala yuzakkihim, mereka tidak akan Allah sucikan. Wala yanzuru ilaihim, Allah tak sudi memandangnya. Walahum azabun alim, Allah berikan dia azab yang sangat pedih. Yang kedua, ailun mustakbir. Ailun mustakbir. Orang yang susah, orang yang melarat, orang yang miskin, mustakbir, tapi mereka sombong, kata Nabi. Loh, di mana ceritanya Pak Ustaz? Kalau ada orang kaya sombong, tentulah dia bisa sombong karena dia sombong dengan hartanya. Kalau ada orang yang berpangkat tinggi dia sombong, mungkin dia sombong dengan jabatannya. Walaupun tak boleh, tapi setidaknya ada materi yang dia sombongkan. Lalu kalau ada orang ailun mustakbir, orang yang susah kemudian sombong, apa maksudnya? Sombong dalam versi Nabi ternyata bukan karena harta, bukan karena pangkat jabatan. Lalu karena apa? Nah, terakhir ya, yang kata Nabi dalam hadis, la yadkhulul jannah, tak masuk ke dalam surga. Siapa yang tak masuk dalam surga? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah. Kalau ada sedikit saja dalam hatinya, kata Nabi, apa dia? Min kibrin, sombong. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang suka bajunya bagus, sandalnya bagus, apakah itu orang yang sombong? Kata Nabi, tidak.
Orang yang sombong siapa? Bukan itu orang yang sombong, kata Nabi. Yang bajunya bagus, sandalnya bagus, mobilnya bagus, rumahnya bagus. Bukan itu standar sombong, kata Nabi. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Kadang ada orang ya mungkin terus kendaraannya. Jangan bilang sombong, sombong ya. Kendaraan mungkin tarik. Apa boleh sombong? Barangkali memang itu standar keindahannya, estetika kata orang. Karena Allah itu kata Nabi indah. Innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan Allah suka dengan yang indah-indah. Lalu sombong karena apa? Dijawab oleh Nabi, baturul haq wa ghamtun nas. Sombong itu satu, orang yang tak mau dinasehati. Dua, orang yang remeh kepada orang lain. Jadi kalau ada orang maaf walaupun susah hidupnya tapi tak mau dinasehati, kemudian apalagi tak remeh kepada orang lain. Terakhir, gimana cara orang remeh? Maaf, harta tak ada, pangkat jabatan juga tak ada. Lalu bagaimana cara dia meremehkan orang, Pak Ustadz? Minimal kata ulama dengan cara tersenyum. Orang yang meremehkan orang itu tersenyumnya gimana? Bibirnya satu naik, satu turun. Ada? Ada orang tanya, Bu, si anu tuh, si anu. Si naik kata si turun. Macam kamu mungkin buruk banget di kamera aku nampaknya. Tapi itu mau mencontohkan ya. Nah, tapi kalau orang hendak sombong tuh manis senyumnya. Ya, kata ada ustaz dulu ngajarkan 2-2-3 senyumnya. Apa itu? 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. Ditahan ya 3 detik. Satu senyum standar nasional Indonesia itu Pak. Ditahan agak 3 detik. Karena senyum tak ditahan tuh tak sedap nengoknya. Contoh, Bu, kita buka sana tutup balik. Hanya harus ditahan 3 detik. Ibu-ibu lain mana senyum mampu Pak? Karena dah tahu rumusnya ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itulah yang dimaksud akhirul mustakbir. Sebagai penutup, tak ada penjelasan apa-apa. Yang ketiga, awak tak paham sadonya. Kata Nabi dalam hadis ini adalah malikun kazab. Seorang penguasa, seorang pemimpin kazab, dusta. Jadi pemimpin elok. Kenapa? Besok orang pertama yang dapat naungan langsung dari Allah di hari kiamat 7 golongannya. Yang pertama Nabi sebut imamun adil, pemimpin yang adil. Jadilah pemimpin tapi adil. Kalau tidak adil gimana? Berarti lawannya kazab, pembohong, penipu. Dalam hadis ini Nabi sebut malikun kazab, seorang pemimpin tapi dia dusta, menipu rakyatnya. Ini 3 golongan kalau tak bertobat kepada Allah, 4 ini akan dialami besok di hari kiamat. Sebagai penutup, yang pertama, la yukallimuhumullah, tak diajak bicara oleh Allah. Yang kedua, wala yuzakkihim, Allah tak sucikan dia. Yang ketiga, wala yanzuru ilaihim, Allah tak sudi memandangnya. Yang keempat, walahum azabun alim, Allah berikan azab yang sangat pedih. Itulah kaji kita pada maghrib hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lai paham Bapak Ibu kaji kita maghrib ini? Alhamdulillah. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agi maaf ambo apa ketua PRT ai mama ambo sadwalahnya, ambo khusus malam ko yo agak takaja sekete. Tibola talambe buloda. Nah, ambo talambe tadi karena langsung dari kampus. Agak lama tadi kuliah sekete. Pahit kamari kironyo ambo habis sholat isya langsung start dulu di PAUD. Jadi jarak agak jauh. Abilah ambo mendaki aja ke sinan ya. Kalau sholat isya ambo disiko agak lambe mana nanti sinanda. Jadi sekali ku agi ambo maaf, ambo izin ambo nanti mendaki ke situ saja sholat isya. Lain waktu dan kesempatan mudah-mudahan punya waktu yang lebih panjang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Lihat Pak Ibu izinkan Abo. Terima kasih banyak. Itu yang dapat disampaikan pada maghrib ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir Febi Afrian Chaniago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على Allah